wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Baik. Selamat pagi. Pagi. KPM luar biasa. Ibu-ibu, hari ini kita akan belajar atau bersama-sama berdiskusi menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, Bu, sebenarnya menjadi orang tua yang lebih baik itu konsepnya itu yang ibu tahu itu seperti apa ya? Contohnya, apakah ibu-ibu bisa menyebutkan kebaikan atau hal-hal baik dari temannya? Nah, coba Ibu Tutun, kalau melihat Ibu Misti, itu hal baik apa yang dilihat dari Ibu Misti? Ya, yang pertama Bu Misti itu rajin dalam hal pertemuan kelompok. Sekalipun Sekalipun ibunya sudah sepuh ya, dan orangnya itu jujur. Ya. Cuma itu saja. Ya. Nah, kalau dari Bu Siami, yang dilihat dari Bu Tasmiani apa? Tasmiani Itu orangnya baik, Oke. jujur juga, terus setiap pertemuan juga hadir. Oke. Kalau jenengan Bu Tasmiani sama Bu Misti itu kalau diberikan kata-kata positif yang seperti itu, kira-kira bagaimana perasaannya? Yani. Saya senang, memang itu yang dikatakan teman. Saya terima kasih sudah mendengarkan saya. Terus kalau Bu Misti gimana perasaannya? Senang apa enggak kira-kira? Sangat bangga sekali Oh, iya. kalau teman-teman memanggil saya Ya, dah. jadi gini ya Bu ya, kesimpulannya kalau kita dipuji atau diberikan sesuatu hal yang positif atau perkataan yang positif oleh teman kita atau orang lain, pasti kita merasakan senang, iya apa enggak? Ya. Kita merasakan senang, kita merasakan itu adalah pujian. Nah, itu sama halnya juga dengan anak juga seperti itu. Nah, jadi kalau kita sering memberikan pujian kepada anak juga akan merasakan senang. Nah, kemudian jadi menjadi orang tua yang baik itu yaitu selalu berusaha melihat hal-hal baik yang ada dari diri masing-masing. Nah, kemudian selain itu, pikiran positif terhadap diri sendiri akan menjadi dorongan untuk berperilaku dan bertutur kata dengan baik terhadap anak. Jadi pikiran positif kita harus selalu berpikir positif. Kenapa? Jadi pikiran positif itu berdampak pada nantinya perilaku anak ke depannya dan tutur kata anak. Jadi anak akan mencontoh. Kalau kita berperilaku yang buruk atau kalau kita mengucapkan sesuatu hal atau tutur kata yang buruk, pasti anak juga akan mencontoh atau meniru. Nah, pujian dari orang lain pun dapat menumbuhkan pikiran positif terhadap diri sendiri dan bertindak positif. Jadi gini Bu, kalau jenengan sering memuji anaknya, jadi anak itu sering dipuji, kemudian anak itu sering diberikan reward itu seperti penghargaan, atau anak itu sering diberikan kata-kata yang positif, pasti anak pun akan bertindak atau berperilaku yang positif. Nah, kemudian Bu, kita sekarang akan berbicara atau membuka modul dengan melihat ini Bu. Nah, gambar. Jadi di sini ada tips menghilangkan pikiran negatif. Nah, di sini ada gambarnya ibu yang sedang mencari kunci. Itu ibunya mencari kunci sambil mengomel. Duh, ceroboh sekali. Di mana sih kuncinya? Nah, terus kemudian yang satunya itu dia mencari kunci dengan ketenangan. Jadi tenang, kemudian
sambil mengingat-ingat. Kalau jenengan semuanya mencari kunci sambil marah-marah, sambil ngomel-ngomel, pasti tidak akan ketemu. Tapi kalau kita mencari kuncinya dengan tenang, kemudian hati-hati dan sabar, pasti akan ketemu. Nah, jadi pikiran negatif itu tadi seperti itu tadi ya. Terus ini di bawahnya ada gambar dari ibu-ibu yang dia itu datang di suatu acara, kemudian temannya memakai baju yang bagus, tapi dia memakai baju yang biasa-biasa saja. Dia merasa tidak percaya diri. Aduh, aku malu, bajuku lebih jelek dari yang lainnya, aku akan menghindar aja. Nah, dia merasa tidak percaya diri. Padahal itu kan kita bisa berpikir positif dengan gak usah baju yang bagus tidak apa-apa, tapi yang penting rapi dan bersih. Nanti kalau beli baju bagus kan pasti mengeluarkan uang. Nah, lebih baik uangnya ditabung untuk anak-anak seperti itu. Nah, kemudian ini anaknya menangis. Kemudian, Bu, kita biasanya sering ya, anak kalau menangis kita mesti yang salah siapa? Anaknya. Kita sering menyalahkan anaknya. Dia yang bikin aku marah-marah karena dia bandel. Nah, kita sering menyalahkan anak seperti itu. Nah, padahal yang kita tidak tahu, sebab kita marah-marah adalah biasanya apa, Bu? Pikiran yang banyak yang dipikir, kemudian kelelahan. Nah, itu yang bikin kita pusing, capek, sekaligus ketika anaknya pas aktif-aktifnya, kemudian akhirnya dia melakukan satu kesalahan, kita langsung membentaknya atau memarahinya. Nah, kalau dipikir positifnya, aku kelelahan hari ini, jadi makanya aku jadi marah-marah. Lain kali aku tidak begini, aku akan meminta maaf sama anakku, karena menjadi pelampiasan. Kadang kita menjadikan anak adalah sebuah pelampiasan yang kita tidak sadari itu. Nah, terus kita tidak mau meminta maaf. Nah, padahal itu orang tua adalah sosok yang mempengaruhi dan ditiru oleh anaknya. Ketika kita malu untuk meminta maaf, kita merasa gengsi meminta maaf sama anak pun seperti itu. Anak tidak akan mau dan tidak akan menjadi anak yang gampang meminta maaf jika bersalah. Nah, makanya kita harus mengkoreksi diri kita sendiri. Kemudian ini ada yang menggunjing, kemudian dia merasa itu sepertinya dia menggunjingku. Nah, padahal kalau kita berpikir positifnya, kan nggak mesti orang itu membicarakan kita. Terus, Bu, contoh kira-kira kita satu hal yang paling mudah kita berpikir positif apa ya? Contohnya saya ya, Bu ya. Saya bersyukur hari ini, sejauh ini alhamdulillah saya masih diberikan nafas, diberikan hidup. Itu ada lagi, alhamdulillah hari ini saya masih diberi rezeki, terutama sehat, diberi perjualan lancar, alhamdulillah. Sekarang saya akan mengajak dengan semua melihat ceritanya dari Ibu Lili. Nah, Ibu Lili ini sadar telah berperilaku kasar kepada anaknya. Nah, ini Ibu Lili itu sedang pusing. Bu Lili, dia itu pusing mikirkan suaminya belum gajian, kemudian dia harus bayar ini, bayar itu, kemudian harus beli susu anaknya, kemudian dia harus membayar sekolah. Kemudian Bu Lili sebelumnya itu telah memarahi Agus. Agus itu anaknya. Nah, dia sebelum sekolah dimarahi oleh ibunya, Ibu Lili tadi. Jadi Agus itu ketika diantar sekolah, dia mau wajahnya murung, dia wajahnya itu kurang bersemangat. Dia di dalam hati bilang, apakah ibu saya
marah sama saya? Apakah ibu saya nggak suka sama saya? Apakah saya ini anak nakal? Nah, terus kemudian ini Ibu Lili juga dia bicara dalam hati, kenapa anak saya dari tadi juga diam saja, kenapa murung terus? Nah, kayak gitu. Nah, terus kemudian dia juga menebak-nebak, kenapa ya dia, atau jangan-jangan ibu yang salah atau ibu yang terlalu keras. Nah, kemudian apakah ibu sudah salah dalam mempermalukan dia? Baiklah, aku akan lebih sabar, kata Bu Lili. Kedepannya Bu Lili itu pinginnya menjadi ibu yang sabar. Nah, kemudian kira-kira Bu, dari cerita tadi, bagaimana perasaan Agus dan Bu Lili di bagian awal cerita tadi, pas ketika dia saling diam? Perasaannya, ini loh perasaannya Bu Lili dan Agus tadi. Nah, betul. Jadi mengganjal atau canggung. Nah, sama-sama Cari canggung. apa Yang satu ya. salah. Oh, betul. Nah, bagaimana hubungan Bu Lili dan Agus? Mengapa bisa terjadi demikian, Bu Tutun? Hubungannya jadi merenggang ya. Sebenarnya salah satunya mau dengan kakak aku juga. Iya. Jadi mengapa bisa terjadi demikian? Jadi kurangnya komunikasi. Nah, jadi kesimpulan dari itu tadi, permasalahan ekonomi keluarga adalah sebab yang tanpa sadar membuat orang tua itu bertindak kasar dan marah kepada anak sehingga menjadikan keluarga tidak bahagia. Nah, jadi anak yang sering dibentak akan tumbuh menjadi anak yang kurang percaya diri dan anak yang dia itu cenderung introvert. Gitu ya Bu ya. Terus orang tua perlu menyadari bahwa semua hal dilakukan sebagai orang tua akan mempengaruhi anaknya. Jadi kita sebagai orang tua itu kan pasti kita tahu apa yang kita lakukan akan mempengaruhi kepada anak kita. Kalau ibunya berkata kotor, anaknya pun juga merasa itu kan hal biasa. Jadi dia juga mengikutinya berkata kotor. Jadi kesimpulannya itu kita harus melakukan sesuatu hal yang positif agar anak kita menjadi anak yang berperilaku baik atau positif. Sudah berubah. Jadi Bu Lili ketika memasak, aku sama adiknya ini memperebutkan sendok, kemudian mengenai gelas, akhirnya gelasnya pecah dan Bu Lili kaget dan kesal. Kalau kita pasti kesal, marah. Nah, Ibu Lili teringat, oh iya, aku kan sudah berjanji kalau aku akan menjadi orang tua yang lebih baik, lebih sabar. Nah, apa yang dilakukan? Meredam emosi. Kaget ya nak? Tidak apa-apa, kan Agus dan Ita tidak sengaja. Ya, yuk kita bersihkan sama-sama, minta tolong ya. Nah, akhirnya Agus dan Ita bersama-sama membersihkan tumpahan tadi. Nah, jadi kira-kira perubahan sikap apa yang ditunjukkan oleh Bu Lili, Bu Ida? Perubahan sikapnya dari yang dari sebelumnya tadi ke ini menjadi lebih baik apa lebih buruk? Menjadi lebih baik ya. Terus kemudian bagaimana perasaan anak-anak ketika perubahan sikap tersebut, Bu Sumiati? Jadi anak merasa seperti nyaman. Terus kemudian anak merasa senang. Jadi bedanya anak kalau dibentak atau anak dengan anak diberikan kasih sayang, anak itu kalau diberikan kasih sayang menjadi anak yang senang, kemudian dia menjadi anak yang sabar, terus merasa diperhatikan dan merasa aman. Ketika ibunya memarahinya, anak itu merasa bahwa ibunya adalah musuh. Tapi kalau ibunya seperti ini, memberikan perhatian, kemudian juga meredam situasi, anak merasa bahwa di lingkungan ibunya dia merasa nyaman. Jadi bisa menjadikan ibunya nantinya pun itu menjadi ibu yang terima kasih yang ibu-ibu yang sudah menjawab tadi ya. Jadi
Ibu Lili, jadi dari kesimpulan tadi Ibu Lili berusaha sabar, tidak cepat marah dan menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Nah, kemudian perubahan sikap Bu Lili kepada anak-anaknya juga berdampak baik bagi anaknya. Jadi anaknya itu mau mengikuti ajakan Bu Lili untuk membersihkan itu tadi tumpahan. Nah, jadi Bu, kesimpulan dari semua itu tadi dari awal hingga akhir, menjadi orang tua itu tidak ditentukan oleh jumlah dari uang yang kita miliki atau harta yang kita miliki. Jadi menjadi orang tua yang baik itu tidak ditentukan oleh kaya atau miskinnya. Nah, kita bisa menjadi orang tua yang baik hanya dengan satu kunci, yaitu mengendalikan emosi. Jadi kita hanya butuh mengendalikan emosi. Nah, yang kedua, cara menjadi orang tua yang baik adalah selalu bersikap dan berperilaku serta bertutur kata yang penuh kasih sayang dengan anak kita tanpa kekerasan, tanpa cubit ya, tanpa cubit, tanpa pukul. Nah, selagi anak itu melakukan hal-hal yang wajar, itu lebih baik kita membimbingnya dengan penuh kasih sayang, gitu ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.